Di kawasan Danau Toba Asabui gawe Pasti destinasi favorit. Sesuai dulu tadi. Apa Paham sih nih? yang kurang dari tempat pariwisata di Bonaposogi? Mulai sana sendiri selain tempat sampah, toilet, kamar mandi. Kamar mandi. Memang sinergitasnya pemerintah sama masyarakat itu harus penting. Harus betul. Karena gara-gara satu orang ini pasti merembes kemana-mana. Buktinya inilah satu komennya ini. Pasti yang baca ini banyak yang baca ini. Sekarang ini media sosial udah gampang viral, semua itu gampang viral gitu. Kau berak kak cewek di foto. Pelaku UMKM juga harus transparan ya. Pokoknya mau lebih kon adong do daftar menu. Daftar menu sama harganya gitu. Dan untuk yang timbangan-timbangannya rusak. Diperbaiki ya. Makanya pagi dunia tipu-tipu. Pulau Samosirdo, halo aku Samosirdo. Iro asalku setongi ngotoku saliring ngoluku pujiro. Iro asalku setongi ngotoku saliring ngoluku pujiro. Isido busoki, padeke aku lau maki. Ngodisi Hasan nangeme yang bawang rarat dopinahan didoloki. Ngodisi Hasan nangeme yang bawang rarat dopinahan didoloki. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali. Jadi saat ini kita lagi ada di Bonaposogi. Kita sonari lagi adong di Batak Bicara. Amin yang udah lagi adong di Samosir. Wow, main tahun. Tapi lagi di Bonaposogi kita kan. Jadi mulu makatai Bonaposogi terlumu bisa Samosir Parapat. Mantap. Malasak beneran di situ kan. Jadi kalau mulu berbicara tuh Samosir nggak ada duanya. Apalagi pemerintah Sonari mendukung salah satu tempat wisata Kawasan Danau Toba. Danau Toba itu menjadi yang paling Super prioritas. Super prioritas apalagi sama pemerintah ya. Polan Adong Amang Boru Luhut Panjaitan. Amang Boru Amang Martulang. Opuni mama opung. Ando nang leron na Boru nanti kan. Ini ya orang tapi pagi doamu. Jadi Mado mulai. Mado mulai kami itu Amang Boru Luhut Panjaitan, Amang Luhut Panjaitan ala nong ibuan. Nggak lama juga ya? Jokowi itu Samosir berkunjung ke Bonaposogi lah khususnya untuk melihat bahwa alam Danau Toba Oras matu tulang Jokowi. bisa menjadi prioritas dan membuat devisa bagi negara. Horas tulang Jokowi. Jadi mulu makatai Dia tulang mie. Marga sih kan? Ici do bayon. Amang Boru. Jadi mulu berbicara tentang kawasan Danau Toba ataupun destinasi di Toba, adong nak kurang sebenarnya. Jadi mana kurang di kawasan Danau Toba Asabui gawe Pasti destinasi favorit. Sesuai dulu tadi. Apa Paham sih nih? yang kurang dari tempat pariwisata di Bonaposogi? Jadi ada di baik kami son aka komen-komen akadongan Seperti biasa, komen akadongan itu menjadi primadona di program Atak Bicara. Papakian. Nah, Barjo. Sian Papakian. Oh, papakian. Papakain. Oke. Banyak yang perlu dibenahi, tapi yang utama adalah individunya. Pas. Jangan menipu, jangan menaikkan harga. Pas. Jangan sepele sama pendatang. Pas.
Rendah hati dan melayanilah kepada tamu. Jangan si panggaron kau, Pung. Macam ini. Mari biasakan menyapa selamat pagi, selamat sore, selamat malam, atau horas kepada siapapun itu. Terlebih kepada tamu, biar orang Batak dibilang ramah sama pengunjung. Yang kedua, kepada pemerintah daerah, jangan korupsi. Jangan kau pikirkan kantongmu sendiri, katanya. Kalau ada dana untuk perbaikan, semuanya untuk diperbaiki. Kupikir mau di komen dia, jangan kupikir kantongmu sendiri. Bagi sama kali. Aku nggak kena ini ciprat-cipratnya. Jangan 20% untuk proyek. 25. Jangan kau kurang-kurangin. Nah, kau juga masuk kantong. Ada 25% yang tulis dia. 5% yang Jangan udah masuk kantong ini. Jangan 25% masuk proyek, 75%-nya lagi untuk diri sendiri. Kalau bisa 100% mungkin masuk diri sendiri. Menang tanggung. Yang tanggung. Oke, Bali Ade. Baru langsung kelihatan ya kan? Jadi kalau menurut Layo Pakianon banyak yang perlu dibenahi. Sebenarnya dari sudut komentar yang paling penting ya betul. Pribadi Nenggo tempat wisata maju baik do individu sendiri di edukasi. Betul. Aka dongan-dongan di sini, tinggal di Pulau Samosir. Karena tidak ada gunanya air ditampung-tampung kalau tidak ada gayung. Ini Betul. Gak masuk guys, gak masuk. Itulah dia punchline-nya. Alana ada bahkan unak cerita molo selagi pelaku UKM untuk memajukan kawasan Danau Toba, unak tok kita mulu nomor 33 unak gawe bae 10 kali lipat harga 10 lipat harga air itu. Alana ada pak. Tohodo memang belum tentu pengunjungi romseng tu bulan berikut namang tahun berikut. Ali sebenarnya pokoknya unang parsalian. Unang parsalian. Unang pemikiran sali ala sali di mana ro? Ya, bisa mah ya nama yang sonon. Hei, hati-hati kalian jangan makan di sini. Hei. Ada yang ingat? Lah, memang ada kasus langsung ini lah. Ngalang jagal manuk, 3 potong ikan gabe 200 juga. Maaf kan tahu kok cuplikannya. Kena tipu nanti kalian. Gawe viral. Makanya pagi dunia tipu-tipu. Oke, next itu dari John Situmorang 66. Sudah jelas. Perbanyak tempat sampah, nggak perlu mahal. Tempat sederhana sekalipun didatangi kalau bersih. Iya. Setuju? Setuju, dia lebih mengutamakan kebersihan. Ya? Kebersihan juga penting ya. Karena kebersihan sebagian dari iman. Bisa menelu. Jadi mulu menurut tahu betul. Ada kondisi lah John. Alana mulu neng maju do tempat wisata ta yang perlu benahin. Sampah. Tempat sampah nah mulai sana sendiri selain tempat sampah toilet, kamar mandi memang alana mulai tempat wisata di kawasan Hita Danau Toba, maaf kalau mungkin mularung salah mengenai koreksi tapi mulai bersih minta maaf Apa yang pas dia. Pas alana minimnya kamar mandi. Jadi mulai tu sama separapat. Gak bisa tahu mah langsung. Jadi memang sinergitasnya pemerintah sama masyarakat itu harus penting. Harus betul. Contoh, pemerintah nggak menyediakan toilet, terus coaching maka masyarakat di pinggir-pinggir dalam. Tong makan siapa yang mau disalahkan? Iya, soalnya toilet. Neng unang buang sampah sembarangan, tapi sarung tong sampah. Jadi tapi itu nggak salah. Mau neng manumpak tu kamar mandi tu perkutik. Berarti kon coblos saya. Coblos. Oh namanya calonkan. Mau calonkan berarti mana? Main. Politik ya. Tanda-tanda ada butuh rongkap. Tanda-tanda. Nah berjalan. Boleh nuruk. Oke, next. Boleh. Bahasa mikun udah gejeng ini. Memang semua ini balas dendam. Bisa balas dendam. Bisa balas dendam. Siadi. Beri guys. Buat tamu saya mau nalar gejang. Asal nang lu aja lah kan. Ini kan aduh kiriman lah. Sian jambret. Kita sedang dapat kiriman. Rasa. Itu Con lalang Con. Jo ya lalang lain maju. Asal nang lu jalan majai. Bisa alang jaha mak. Episode ini kita kedatangan dari Jambret lagi. Jambret ini seperti biasa terletak di Jalan Prapanca nomor 2 Jakarta Selatan. Ingat, warga Jakarta Selatan
kunjungin nih. Roti bakar premium Jambret lah. Pokoknya kalian bisa pesan di GoFood sama Grab ya. GrabFood. Ada Instagramnya juga, ada Instagramnya juga. Instagramnya Ada. Jambret Tots Jambret Indonesia. Jambret Indonesia. Belum jambret, belum keren ini betul. Belum pakai jambret, belum keren. Belum keren. Maunya harusnya ditaruh. Ini yang punya order ini, siapa ini ordernya, kita kasih masukkan ini hashtagnya jambret kuy gitu kan. Iya, betul. Ya baru besoknya take up polisi dia. Berita. Katanya. KW ini kalau belum enak nggak usah jualan kue katanya. Oke. Buka dulu. Buka dulu. Ini Dia butuh tenaga dulu. Butuh tenaga gimana? Saya boleh Boleh. mencari. Nah, Ambil dulu ya. Sesongan undang lu jauh mau kodok mencari. Ini ketiga kalinya aku dapat endorse-nya jambret ini, jangan sampai mengecewakan. Tiap episode dapat jambret kita ya. Gila. Terima kasih Jambret Indonesia. Yang kedua udah mantap, yang ketiga sempat mengecewakan ini. Ku cari yang punya. Bila perlu kita jambret. Ya Jambret. Roti. Kuenya tapi kita jambret. Ya rotinya. Oke. Sambil mangan. Udah maju. Temen nami doh. Ria. Guys dulu le, jaga guys kesianan le. Mantapnya. Nah, baca aja. Sebenarnya mantap. Terlalu menikmati roti. Oke. Dari Rizal Naibaho 08. Yang pertama adalah hospitality atau pelayanan. Oke. Parapat yang menjadi wajah pariwisata Danau Toba tercoreng namanya akibat ulah pedagang mangga di jalan lintas Parapat. Mangga sudah dipilih yang bagus-bagus oleh pembeli, lalu ada permainan pedagang mengganti mangga yang dipilih pembeli dan mangga yang kurang baik, mangga yang telah dipilih oleh penjual sebelumnya. Yang kedua adalah harga makanan yang sering dibuat jadi framing untuk menjatuhkan pariwisata Danau Toba. Padahal mahal dan murahnya harga makanan adalah relatif. Yang memframing harga makanan tersebut justru kita orang Batak. Jelas bahwa mereka yang memframing harga makanan tersebut tidak punya rasa memiliki Danau Toba. Yang ketiga, keterbukaan. Masyarakat lokal tentang pariwisata. Satu kali saya pernah memoto seorang ibu yang sedang melakukan ritual setelah selesai menanam padi di daerah Ubud, Bali. Saat saya foto, si ibu tidak marah, tidak juga terganggu dengan ritual yang dia jalankan. Bahkan beliau memberi saya hasil bumi yang menjadi persembahan untuk leluhurnya. Satu momen yang sangat berharga bagi saya. Lalu saya bandingkan dengan apa yang saya alami di negeri kepingan surga, yaitu Samosir. Hanya untuk set lokasi saja untuk foto harus bayar 3,5 juta. Waduh. Pengelolanya yang berhasil membuat saya mengeluarkan kata-kata kotor, menambah dosa jadinya. Yang terakhir adalah promosi. Coba dengan sekalian bandingkan Bali dan Danau Toba di Instagram. Bandingkan hashtag Bali dan Danau Toba. Perbandingan beberapa, itulah alasan mengapa saya selalu menyematkan hashtag Danau Toba di setiap postingan saya di IG. Saya tak punya uang banyak untuk membuat travel mart seperti yang dilakukan oleh dinas terkait untuk mempromosikan Danau Toba di luar negeri. Mau lihat ya? Wah, sangat detail dan sangat mendalam. Ati biaho do. Babam, tolong dijaga. Bisa jadi. Tapi nggak sering. Sesekali. Halim-halim dikit. Boleh mana kan di Parapat kan si tikam sebat di mana kelas. Iya kan le. Enggak guys, aku percilingnya. Perciling kan. Belum Pak TKR sak, ngambil logam sembaknya tinggal di atas. Ya. Oke, jadi kalau misalnya kayak aku. Ini kan kalau misalnya yang kita bilang pasti ada. Enggak, poinnya tadi pelayanan. Gimana pelayanan di sana? Pasti ada 1 orang 2 orang kan kayak gitu. Sama juga kayak gak usah kita di Danau Toba, di Bali juga pernah kayak gitu. Karena ada satu orang karena 2 orang, jadi dia kenanya ke globalisasi kayak gitu. Mungkin ini edukasi pemerintah kan biasanya kan biar mereka mengerti kayak mana cara pelayanan gitu, biar ada kesadaran masyarakat juga. Karena gara-gara 1 orang ini pasti merembes kemana-mana. Betul. Tambah ramanya ini kan. Dan iya. itulah si manusiawi kalau menurut Awalana kan. Yang saat buktinya inilah saatmu komennya ini. Pasti yang baca ini banyak yang baca ini. Betul. Banyak. Otomatis tercoreng kan? Tercoreng gara-gara 1 orang. Karena kan nggak mungkin semua orang yang kayak gitu sama dia kan? Iya. Nah, gara-gara 1 orang aja jadi tercoreng. Sekarang ini media sosial udah gampang viral, semua itu gampang viral guys. Kau berak gak cewek di foto orang. Jadi memang sekarang kesadaranmu. Jadi menurut Opung Medan tidak seperti itu di Parapat. Tidak. Secara global tidak. Tapi kan pasti ada sih oknum-oknum yang Pasti ada. mungkin memanfaatkan. Sebenarnya kayak itu langsung di dihitan.
Burju-burju. Lebih parah. Ale memang mulu menurut tahu tohon ada kondisi layon. Jadi mulu tuh piarok sahalakna mabayan harga nasongoni mangna pelayanan naswaha. Ada baiknya mulu kita mengedukasi mana. Mulu neng rodo wisatawan asing tuaha tongguaha. Dan itu juga salah satu tugas dari pemerintah juga untuk lebih mengedukasi para pelaku UKMK yang ada di kawasan Danau Toba. Selain dari toiletnya dibangun, tempat sampahnya disebarluaskan dan pelatihan-pelatihan UKMK. Karena apa? Sebenarnya sih menjadi pro kontra juga. Selain dari pemerintah Batuduhon, odo prioritas utama di Indonesia salah satu destinasi. Dan semata-mata mulu masyarakat Toba hanya butuh investasi. Nah, penting getong edukasi. Alana datang na pelaku KMK di kawasan Danau Toba datang na sok kepenga. Alai ima alaki kurang edukasi maka timbul masongono. Ya, betul sekali, Next. betul sekali. Dari hari turnip. Bama jawab Prah. Jadi sebenarnya tong mulai komen-komennya ke dongan tong berarti mana paham tong apa topik. Maka ada kejang-kejang Pak. Ya lain Pak. Terima kasih. Terima kasih yang sudah menyiapkan rela menyiapkan waktunya ngetik ini. Betul. Harus kita hargai. Pokoknya appreciate lah. Dari hari turnip. Oportunis, wisatawan itu jika punya kenangan baik pasti ingin kembali ke tempat itu. Betul. Setuju banget. Tapi beberapa teman saya di Surabaya mengaku tobat tuh dia dong. Tuh Danau Toba dong. Mereka merasakan seperti dibodoh-bodohi dengan harga yang tidak wajar. Entah itu harga hotel, harga mangga dan lain-lain. Harga mangga ya. Harga mangga. Lagi-lagi ke mangga. Besok ganti aja, jangan jualan mangga. Jualan saja aja. Salah aja gitu maksudnya. Salah. Kita mainkan lagi timbangannya. Biar rusak kampung itu. Terima kasih. Selanjutnya poin kedua. Keramahan dan budaya melayani sudah sama-sama tahu ya. Analoginya gini, ada satu pihak kakinya diinjak, nggak sengaja. Pihak pertama bilang, nggak, kau pakai matamu ya. Pihak kedua bilang, Langsung terbayang, asal biar matamu doang. Nasi bereng matam buang pati sini. Pakai matamnya. baru dibilangnya lagi. Pihak kedua bilang, maaf Pak, kaki saya masih dipakai. Kalau unsur melayani mungkin harus kita bedakan harga diri dan melayani. Betul. Memang itu dia kelemahan kita ya. Yang ketiga kebersihan. Yang keempat infrastruktur. Tapi semakin terjawab dengan menetapkan Danau Toba menjadi 5 destinasi pariwisata prioritas nasional. Semoga dengan gencarnya infrastruktur akan mendorong masuknya investor dan industri kreatif di sekitar Danau Toba. Sehingga siapapun yang datang ke Danau Toba memperoleh experience dan ingatan yang baik tentang Danau Toba. By the way, mungkin perlu pertebal iman juga ya. Karena jika wisatawan datang dan mengenakan bikini maksudnya atau bermesraan dengan pasangan, nah lo apa nih emotnya agak aneh nih. Senyum betul. Yang kelima publikasi. Gitu. Itu dan maksudnya. Kau tengok aku kan kejitu. Yang kelima ada publikasi. Tapi menurut saya ketika semua infrastruktur terus digalakkan dengan sendirinya akan banyak publikasi seputar Danau Toba. Benar sih, kayak publikasi ini contohnya kayak Bukit Sibiabia aja lah. Betul. Ya. Jadi, itu belum jadi loh. Belum jadi Tapi udah rame ya. Udah rame. Gila, keren banget memang. Sampai ditutup kan sampai pemerintah Samosir kan. Samosir ya. Dinas Pariwisata Karena Samosir kan. banyak yang fokus itu ya. Biar pembangunannya Biar fokus berjalan ya. dulu ya. Biar fokus dulu betul. Dan imat tok salah satu cara nih pemerintah lau mengembangkan destinasi itu. Baru napa 2 tahun sempat arong viral tiki Menteri Pariwisata sebelum Pak Sandiaga siapa? Wisnu Tama yang buat project bersama teman-teman Bang Vicky dan lain-lain membuat video keren. Mantap. Dan itu salah satu harus diapresiasi. Kayak kawan-kawanku juga yang di kampung ini kan, mereka itu banyak, apalagi yang anak mudanya itu menggebu-gebu kayak mana sih biar caranya masuk lagi tamu-tamu wisatawan kayak mereka yang kita. Mungkin pemerintah juga bisa memantau kan para kayak pemusik-pemusik, konten-konten kreator, lebih memviralkan lagi. Karena makanya aku bilang kalau misalnya SDM-nya pun nggak ada, kayak mana kita bilang kan gitu. Udah dimasukkan semua emas, dimasukkan apa semua, tapi kita nggak tahu kelolanya kan. Betul. Karena semata-mata untuk memajukan sesuatu destinasi, dang naholan bergantung pada hepeng. Tetap ada positif dan negatif pasti. Ayolah kan. Anda ingin kaya.
Oke, next itu dari Adi Siadari. Horas le. Horas. Dohot Aka Sudedongan. Ya. Kekurangan pariwisata Bonapasogit. Bonapasogit. Yang pertama, akses dan tempat pariwisata belum tertata dengan baik. Gimana? Yang kedua, Setuju gak? Belum pernah ke sana sih. Serius lah, belum pernah. Belum pernah Udah sih. sih. Maksudnya gimana sih? Akses dan tempat wisata di sana belum tertata dengan baik. Ya sebelumnya Iya. semuanya belum. Jalanannya kurang bagus. Kurang Iya. bagus. Oh, masih ada yang belum pakai itu apa? Angkutan umumnya Penutup. kurang gitu. Iya, iya. Bener nggak? Benar, Bang. Mungkin sih. Lihat mata saya kalau bicara. Oke. Iya, setuju aku sini. Akses dan tempat pariwisata belum tertata dengan baik memang. Karena memang lagi dibangun juga kan. Iya, Terus yang kedua, publikasi tentang keindahan pariwisata Bonapasogit. Jadi sekarang yuk Akadongan, mari kita publikasikan pariwisata Bonapasogit. Mulai dari hal kecil, contohnya IG Story sudah membantu pariwisata Bonapasogit bisa cepat berkembang. Terakhir, semoga pembangunan tol bisa cepat selesai agar lebih mudah dan banyak pilihan. Betul. Molate, salam sehat buat kita semua. God bless. Jadi itu Akadongan malah nong nak kita bahas mulu neng memboto sama saya info-info tempat wisata follow akun Zona Batak. Ale. Banyak Nyanyi, kita nyanyi dulu, nyanyi. Pariwisata Danau Toba. Nadau venero sarende tersolamahan juga dungina mengadungia berjalan menginai status talungunina di Jawa umula kita turu asili itu seduai mahonina dalam pemaliu saya si jalan pangkalan korsum jalan dangun doang dungan begeo dinang dirusuki mulai ate-ate di bagasan ilalau amang daya nalau nang bula kina dan turu rasili du asa gira huwidaina dan dalam pemaliu. Oke. Memang mau lu mangedeon lagu-lagu taring waktu Danau Toba geben yang bulak gue. Apalagi tadi Pangkaraton kan. Tahu bulat. Oke, next. Lanjut dari Chef Lambas. Ini chef Lambas. Iya, Chef Lambas. Iya, chef nih. Chef. Chef Lambas. Sebagai anak pariwisata, untuk meningkatkan pariwisata di daerah selain membangun fasilitas yang layak untuk wisatawan, hal yang perlu dan harus dibangun adalah manner. Ini sangat penting untuk kemajuan dunia wisata. Yes, betul sekali tuh Bang. Itu sangat betul. Tapi Yes. apa itu manner? Manner itu lebih ke Benar. Tukang jamu. Kamu beda. Nyonya manner. Bener itu. Aduh, itu yang bener. Next itu dari Rebecca Hutagalung. Wih. Yang perlu tingkatkan adalah hotelnya yang harus bersih. Saya pernah menginap di salah satu hotel di Tarutung. Saya nggak bisa tidur karena hotelnya jorok. Keramah tamahan penduduk harus diutamakan. Saya pernah ngopi di Penatapan Danau Toba. Ya ampun, nambur-nambur yang jualan. Judis banget. Karena ini mungkin lagi datang gelarnya. Ali itu maklum mau itu. Bama sama Niro. Si Pata. Disuguh sama es teh manis. Nah, ini pon ini. Gua pernah. Serius aku nih. Serius Jo. Hati gua sama. Mau. Lelado gak? Serius Jo agak. Oh, makan. Pokoknya mau nahas juga kamu tahu enggak? Pokoknya ada lo kecampur dah. Oke, next dari Agus Simamura 36. Kebersihan infrastruktur dan pelayanan atau keramahan masyarakat cenderung kurang. Betul. Iya. Jadi balik memsek tuh Iya. tokan tuh diri masing-masing. Mau neng maju do kawasan Danau Toba saya sudena ikut do diedukasi ta kebersihan dan terutama infrastruktur. Elana mulungan ruadalan ulu do. Memang kan nggak songon. Dukung pemerintah infrastrukturna. Betul. Nama lasak pokoknya dalam ini kan. Tinggal sih Manfaatkan. pemerintah namun. Betul. Mari dukung penuh sama pemerintah. Apalagi Pak Wisnu Tama sebelumnya jadi menjabat sudah membuat suatu proyek yang menunjukkan ini loh Keindahan Danau Toba. Toba luar biasa. Bukan hanya cuman sekedar danau. Oke. Next. Dari PS Store 5. Bukan. Store itu. Bukan PS5. Menjadi sahadi. Handphone di. PS_Simarmata. Kalau yang saya bandingkan dengan ada di Bali,
Ada beberapa poin penting. Yang pertama, masalah kebersihan. Ini bukan rahasia umum lagi kalau kita belum terlalu peduli masalah ini. Sudah disediakan tempat sampah aja masih sembarangan buang di mana-mana. Yang kedua, masalah keramah tamahan. Tamu untuk kembali lagi. Tamu adalah raja. Tamu adalah raja. Kalau tamu diperlakukan kayak layaknya raja, maka dia akan terkesan untuk kembali lagi ke tempat itu. Yap. Yang ketiga, masalah transparansi. Kalau tiket masuk tempat wisata 10.000, jangan ada lagi embel-embel ini itu. Yang uang inilah, uang itulah. Belum lagi banyak oknum preman yang malak, baik dengan cara halus maupun kasar. Sebagus apapun tempat wisata, kalau pengunjung udah jengkel, tidak akan pernah dia kembali ke situ. Bahkan akan ceritakan yang dialami kepada kerabat, kolega, keluarganya itu. Tapi maju, arung nak songona. So dia cara nih preman memarat dengan halus. Bisa gak? Oh bisa. Bisa. Misalnya begitu muat. Itu retek Ale pisau. pakai pisau ini. Oh, halus tipis. Kurang halus udah pe, lihat harga 50 jalur enggak. Jadi bilang ini layaknya raja. Susah juga, banyak raja di sana. Betul. Ini Jepang Raja di sini. Kayaknya kalau bercanda dia beda. Berkaitan beda. Ale memang tahu tentang medok kondisi. Pokoknya poinnya memang hidup. Betul. PSI Marmata ini kalau dibandingkan dengan Bali, kita masih jauh. Itu harus kita akui. Pasti. Alai molutung nasongono naungna pelakuna dak sudi. Jadi omatong kesempatan ta sonari lebih berpikir lebih luas. Molutung pedapot ta songoni unak ta sama otong sudi songoni. Saru bade songon nah lagi viral semua laki-laki sama aja. Itu nggak bisa. Nggak bisa tuh ya. Kalau memang semua sama saja ya bapaknya berarti sama dengan itu. Betul. Kecuali bapak kami. Dari Ed Verjun, Majo. Dari Ed Verjun, jujur aja nih ya, beberapa orang-orangnya oportunis. Ketemu pendatang kelihatan kota ditekan harga sangat tinggi. Terlalu tinggi sampai ngalahin harga kota meski kualitas produk kita tahu bagaimana. Tahu lah bagaimana. Mungkin nyokan ada oknum-oknum beberapa mungkin lagi apesnya Bang Verjun memanfaatkan lah ya. Mungkin pemikiran lebih harus pilih kasih. Dia memanfaatkan situasi. Kalau tidak sekarang, kapan lagi gitu kan? Betul. Namanya salib kasih. Jauh. Salib kasih dengan pilih kasih. Pak kameramen itu yang di samping bola di disorot dulu. Penonton bayaran. Jadi molo nakin komen-komen nak kadongan dak sudi. Itu hanya pelaku-pelaku oknum yang hanya Tuh pelaku UMKM juga harus transparan ya. Harganya tuh harus dibeberkan. Jangan nanti udah habis makan dibayar harganya 4 kali lipat. Pokoknya mau lebih ikon adong do daftar menu. Sama harganya gitu loh. Betul. Itu masukkan aja sih ya. Jangan tiba-tiba ada nota keluar. HP udah Indomie lu ya lang 200.000. Betul. Dan untuk yang timbangannya rusak diperbaiki ya. Ibarat ture unang dipakai. Tipis-tipis lah. Budaya Batak pe kun ditingkatkan dotong. Iya. Jadi Batak. Jadi sarupa mah soal nakit ima komen kadongan tentang mendukung apa aja yang kurang tentang destinasi Danau Toba biar lebih maju. Mendukung destinasi, mendukung budaya, mendukung musik Batak gitu kan. Karena musik itu punya manfaat sebagai sarana menunjukkan kebudayaan atau identitas suatu masyarakat. Ingat. Coblos nomor 2. Baru 2 holong. Oke, ini seperti yang sudah kita lanjutkan. Tadi kita udah berbicarakan tentang destinasi dan apa aja yang kurang. Batak Bicara selalu memunculkan info di setiap akhir segmen. Bahwa ini akan mengedukasi lagi ke kitanya. Mungkin akan ada info-info yang menarik juga kan, yang bisa untuk membangun infrastruktur Bonapasogit kita, membangun pariwisata Bonapasogit, bisa kasih komen nih di YouTube kita nanti ya. Betul. Jadi kita kasih info Batak Bicara 5 alat musik tradisional dari Tapanuli Utara. Betul. Tapanuli Sumut ya. Karena berbicara tentang destinasi, kita nggak cuma hanya berbicara tentang alam. Betul. Tapi ada pelakunya juga dan juga ada apa sih penunjang. Ada penunjang yang lain-lain betul. Enak apa Julu? Gondrang. Gondrang berasal dari bahasa Simalungun yang berarti gendang. Gondrang hampir sama dengan gendang di kebudayaan Jawa. Alat tradisional ini banyak ditemuin di Kabupaten Simalungun. Mantap. Nomor 2, Sarune Bolon. Sarune Bolon adalah alat musik tradisional asal Tapanuli yang terbuat dari kayu, tanduk, kerbau, dan kayu arang sebagai ipit-ipit atau sumber suara. Sarune Bolon dimainkan dengan cara ditiup. Alat musik ini berfungsi sebagai pembawa melodi dan lagu dalam gondang Batak. Nih, alat Sarune Bolon
sebenarnya harus lebih diedukasi lagi halana. Mulai sonari nggak mulai otik. Mulai otik Aku malu hubigi kan suara ni saruni bulu itu merisir gitu. Sesudah pe memakai Semenaropui kan. memakai sarunnya nikon bongkar langsung kan buah make napas. Oke. Kenapa tuh Luhon? Hapaten. Alat musik tradisional hapaten ini mirip dengan alat musik kecapi, yaitu berdawai dan dimainkan dengan cara dipetik. Hapetan ya? Hapetan. Ini hapaten nih hapetan. Dia donat. Sama dia hapaten dengan hapetan Hapetan disebut juga hasapi atau kecapi. Oh ya, hapetan juga disebut hasapi atau kecapi atau kucapi ya. Yes. Ini tagaring. Alat musik ini berfungsi sebagai pembawa melodi yang sifatnya lebih ritmis, meningkahi atau menjahit. Permainan dari sarune atau melodi utama pada ensemble gondang sebaun. Alat musik ini dimainkan oleh satu atau dua orang dengan cara dipukul dengan menggunakan palu-palu. Wah, sampai di Bulu ngai bikin tegadingi pasti tor langsung kan? goyang ya dengan apalagi mulai merteganing nih. Bagak. Tarang ding dang ding dang dong. Tarang ding dang ding dang dong. Tarang ding dang ding dang dong. Dari mana nggak mau? Gua tahu apa sampai marah. Dulu itu yang sudah Sahali piltik. Wih, terdapat buru, lima buru nih raja buru si tangga. Oke, nomor 5 Garantung. Garantung adalah salah satu alat musik Batak Toba yang merupakan pembawa melodi. Alat musik ini terbuat dari kayu ingol dan dosi serta memiliki 5 bilah nada. Ada hal yang unik mengenai nama alat musik ini karena ternyata di Kalimantan Tengah, garantung juga merupakan nama alat musik tradisional mereka juga. Namun bedanya, di Toba garantung adalah alat musik pukul yang terbuat dari kayu. Sementara Kalimantan Tengah, garantung merupakan alat musik tradisional sejenis gong. Ya, jadi itulah 5 info Batak bicara, 5 musik tradisional dari Sumut. Atau Sumut. Batak bicara, sebenarnya masih banyak diskusi ya. tanpa emosi tapi saling mengisi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you. Keren semua. Ora sakadonga. Bye maju lagi. Tano Batak. Kita sudah. Tano Batak. Sainai utara. Dapotonongku. Tano agodangan. Tano Batak Andian Salonai Dian Miho Samulogi. Sampai jumpa di episode selanjutnya.